Selamat datang di SMA Negeri 12 Samarinda, sekolah yang berada di Jalan Poros Samarinda Botong, kilometer 32 ini. Berada di sekitaran tambang batu bara dan juga kebun kelapa sawit. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Sulistiani, Kepala SMA Negeri 12 Samarinda. Kali ini saya akan mempersembahkan video best practice saya tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SMA Negeri 12. Video ini mengandung 4 hal. Yang pertama, situation atau situasi. Yang kedua adalah tantangan. Ketiga adalah aksi, dan yang keempat adalah refleksi. Selamat menyaksikan. Setelah membaca raport pendidikan, melalui prioritas rekomendasi yang harus dibenahi adalah satuan pendidikan harus meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait praktek pembelajaran interaktif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Kemudian, ada beberapa hal yang saya lakukan: menggali pemahaman guru, mengikuti workshop, diseminasi, dan merencanakan workshop. Pembelajaran berdiferensiasi, tahap apa awalnya, Pak? Tahap awalnya biasanya memberikan angket. Angket. Isinya angket itu apa, Pak? Isinya mengenal dulu kebutuhan siswa apa saja. Kenapa itu penting? Karena apabila kita tahu apa kebutuhan siswa, maka kita bisa merancang pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, di kelas kemarin Bapak sudah melakukannya ya, Pak ya? Sudah. Hasilnya anak-anak itu kan masih berbeda ya, Beda-beda. kebutuhannya, kemampuannya. Baru kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya apa sih, Pak, yang Bapak tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran isinya, kalau di BK Bu, kemarin saya isi apa saja kebutuhan yang dibutuhkan siswa, mengenai salah satu contohnya misalnya materi apa yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, setelah nanti siswa mengisi angket yang kalau di BK itu Bu ada 50 pernyataan masing-masing. Kalau di kelas 1, kelas 2, kelas 3 50 pernyataan, dan masing-masing pernyataan itu berbeda-beda Bu. Jadi setelah mereka mengisi angket, nanti kan akan dilihat Bu hasilnya. Nanti setelah itu baru saya bikinkan media pembelajarannya. Oke. Nah, jadi saya luruskan sedikit. Pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya adalah bagaimana kita jadi apa yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu dalam membuat modul ajar. Jadi modul ajar pun sebenarnya sudah harus dalam bentuk pembelajaran berdiferensiasi, ya. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama keselarasan, ya. Kemudian yang kedua adalah belajar menggunakan bahasa sederhana. Kemudian juga harus mudah diikuti, dan nah ini yang penting. Bapak Ibu kan terkadang punya kesempatan, tidak ada kesempatan masuk entah karena sakit dan lain sebagainya atau keperluan. Nah, pasti kan ada teman yang mungkin bisa menggantikan. Nah, ini diharapkan modul ajar ini juga bisa dipakai. Pak, ya, jadi assessment itu ada dua. Yang pertama adalah assessment formatif, yang kedua adalah sumatif. Nah, seperti yang Bapak ketahui, kalau dia formatif berarti kita melihat kesiapan anak-anak dan kebutuhannya apa saja. Kemudian juga di dalam assessment sumatif itu nanti setelah selesai, apakah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai atau belum. Siti ngajar kelas berapa sekarang? Kelas 10 sampai kelas 12. Ya, kemarin yang sudah saya jelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi, paham ya? Tahap-tahapnya apa aja tuh? Kemarin sebelum kita membuat materi dan lain sebagainya. Maksudnya sebelum kita mempersiapkan itu, kemarin ada tes yang harus dilakukan atau tes assessment awal. Gunanya apa? Gunanya untuk kita mengetahui kemampuan siswa, sudah sampai di mana pemahaman yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kemudian kita akan mengawali pelajaran yang akan datang. Jadi sebenarnya
tes diagnostik juga bisa dilakukan ketika di awal pembelajaran ya Bu ya. Misalnya di materi A kita tahu oh si B, si C ini lebih pintar dari yang lain. Nah, nanti berarti dia kan akan menjadi tutor sebaya. Kan Ibu bisa kelompokkan anak ini anak pintar, anak tengah, anak yang mungkin kurang, yang nanti bisa memudahkan kita dalam proses pembelajaran materi. Karena kan kemampuan anak beda-beda. Sebenarnya untuk tes untuk pembelajaran berdiferensiasi itu pemahaman Ibu seperti apa? Kalau saya akan apa itu ya. Jadi nanti kalau Bapak membuat proyek learning atau apa saja bisa itu misalnya orangnya presentasinya harus menggunakan media. Jadi presentasi mereka tadi dipresentasikan ini tim pengamannya teman-teman ini sama redaksi. Setelah diadakannya workshop penggunaan teknologi dalam pengajaran, diharapkan para guru sudah memiliki modal untuk membuat materi ajar yang lebih variatif. Tapi ini paragrafnya belum tersusun. Tapi saya usahakan ya. Tugasnya adalah menyusun paragrafnya menjadi a good order. According to the movie that you have, that you going to see ya. Jadi filmnya nanti diperhatikan, paragrafnya disusun. Remember, we have two part of the paragraph. Jadi ada ceritanya ini ada dua, sebenarnya ada dua, tapi ibu bagi dua. Nanti you have to find out your Setelah workshop dapat dilihat bahwa kegiatan belajar mengajar di kelas menjadi lebih aktif, berpusat pada siswa, dan siswa terlihat antusias dalam pembelajaran. Selain itu, siswa juga nampak antusias bekerja dalam kelompok, saling membantu dan memberikan informasi yang lebih bermanfaat yang tidak hanya bisa didapatkan dari guru, tapi juga dari teman sebaya. Hal ini membuktikan bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi, hak siswa untuk mendapatkan ilmu sesuai dengan level kemampuannya bisa terwujud.